Salam sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Tak terasa kita sudah akan memasuki lagi Sabat yang kudus. Apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan tetap mengasihi Anda. Mari kita ikuti renungan buka Sabat oleh Pendeta Roni Umbu. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bertemu kembali kita di renungan buka Sabat. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena Dia telah menjaga, memberkati kita sepanjang 6 hari bekerja kita. Dia telah memberikan kita kekuatan menghadapi pergumulan setiap hari, sehingga kita boleh kembali tiba di pembukaan Sabat. Kita juga ingin merenungkan kebaikan Tuhan ketika kita memasuki Sabatnya yang kudus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di sorga, puji Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur oleh karena Engkau menjaga, memberkati kami, sehingga kami boleh tiba lagi di pembukaan Sabat-Mu dengan penuh sukacita. Berfirmanlah ya Tuhan, kiranya firman-Mu menguatkan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ada satu kata yang penuh dengan muatan positif. Ketika seseorang menghidupkan kata ini, benar-benar dia adalah seorang yang patut menjadi contoh. Dia penuh dengan dedikasi, dia penuh dengan integritas, dia tidak terpengaruh dengan mood apapun. Kata itu adalah teladan. Tidak mudah menjadi seorang yang memberi teladan, karena semua orang tertuju kepada kita ketika kita disebutkan orang sebagai teladan. Ini adalah sesuatu yang sulit. Boleh jadi di suatu saat kita menjadi teladan. Kita begitu baik, tetapi pada saat tertentu kita bukan lagi teladan. Oleh karena gelombang, oleh karena mood yang mengganggu kita, sehingga kita berubah bentuk. Inilah manusia. Oleh karena kebaikan-kebaikan kita bisa saja dibungkus oleh motivasi yang lain. Dan yang lebih penting adalah kebaikan kita seperti kain kotor. Itu kata Alkitab. Kebaikan-kebaikan kita di hadapan Tuhan sungguh sangat tidak berarti bagi Tuhan. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bagaimana kita bisa menjadi baik, menjadi teladan? Inilah yang ingin saya bawakan kepada kita, bahwa teladan satu-satunya yang pasti bagi kehidupan saudara dan saya adalah Yesus Kristus. Tuhan kita yang baik, Allah yang mencintai kita. Dia telah mempraktikkan kasih-Nya untuk saudara dan saya. Dia telah mati untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di dalam Mazmur 45, ayat yang kedua dan yang ketiga, ini berbicara tentang Yesus, tentang teladan, tentang kata-kata Tuhan, tentang cara Tuhan berbicara. Ini tidak bercerita tentang Raja Daud. Ini tidak bercerita tentang seorang yang paling baik di zaman Raja Daud. Tetapi Raja Daud sedang menuliskan tentang Yesus Kristus. Dan salah satu teladannya adalah soal kata-kata. Mari kita baca Mazmur 45 ayat 2 dan 3. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada Raja.
Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Siapakah yang dimaksud oleh pemazmur? Ini ditujukan kepada Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seringkali dalam ucapan kita menyakiti orang tanpa disengaja. Seringkali tanpa kita berpikir, kita sudah berkata-kata dengan istilah sekarang ngegas katanya. Dan itu benar-benar menyakitkan telinga kita. Itulah sebabnya di renungan kita kali ini, biarlah suara dalam ucapan adalah sebuah bentuk lagu. Wow, luar biasa. Jika itu kita bisa lakukan hanya dengan pertolongan Tuhan. Kita memiliki nada bicara yang menyenangkan, menggunakan bahasa yang murni, menyenangkan, benar, baik, dan sopan. Itulah kata-kata yang manis dan baik. Penulis Raja Daud mengungkapkan itu seperti embun dan hujan yang lembut bagi jiwa. Menyenangkan sekali ketika kita berada di sekitar orang-orang yang seperti itu. Sebagaimana yang saya katakan, tidak mudah menjadi teladan, tetapi teladan kita adalah Yesus Kristus. Raja Daud sedang menuliskan tentang Yesus di dalam perkataan yang penuh dengan berkat, penuh dengan sukacita, penuh dengan nada menyenangkan. Itulah Allah kita. Bagi saudara dan saya, ketika kita memasuki hari Sabat yang kudus, ini memberi semangat kepada kita. Ini memberikan sukacita, bahkan semangat yang baru bagi kita yang sering letih, lesu oleh karena beban kehidupan. Itulah sebabnya bagian kita adalah hendaklah kata-kata kita senantiasa penuh dengan kasih, jangan hambar atau dengan kata lain basa-basi, sehingga kita boleh memberikan berkat bagi orang lain. Ini dapat terjadi ketika kita lebih dekat dengan Allah kita. Ini dapat terjadi ketika Yesus menguasai hidup kita, ketika Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Inilah doa kita sahabat ini. Biarlah saya boleh dekat dengan Tuhan dan Dia mengundang kita masuk di hadirat Sabat untuk menikmati kebaikannya. Adalah doa dan permohonan kita, kiranya berkat Sabat menjadi bagian kita hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu Tuhan, karena Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Engkau sungguh mengasihi hamba-Mu yang penuh dosa. Bahkan Engkau mengajarkan kebaikan-kebaikan-Mu kepada kami. Tolong kiranya kami Tuhan, supaya kami boleh berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, karena kami sering jatuh di dalam kehidupan penuh dosa. Terima kasih untuk Sabat-Mu yang menguduskan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat Sabat, Tuhan memberkati. Amin.